pedalaman Sumatera. Sumba terucap di tanah pagar alam. Di desa kami yang sejuk, di lereng Gunung Dempo, kota pagar alam Sumatera Selatan, kota yang indah yang mungkin belum banyak orang tahu. Namaku Nurhayati. Aku lahir dan besar di kota pagar alam. Aku dikenal sebagai anak bungsu dari almarhum Pak Sairin, seorang juragan tanah yang memiliki sawah yang mengampar luas dan kebun kopi seluas mata memandang. Salah satu hal yang istimewa dari tanah kelahiranku ini adalah banyak terdapat sungai-sungai yang bersih yang mengalir jernih di lereng Gunung Dempo. Banyak juga air terjun di berbagai pelosok desa, hamparan sawah, dan juga hutan yang masih terjaga, sehingga tak heran kalau udara di desaku ini begitu sejuk dan dingin. Ini adalah alasan pertama keluargaku tak pernah bisa untuk meninggalkan desa kami ataupun pergi merantau ke kota. Orang-orang bilang keluargaku dulu hidup seperti bangsawan, memiliki para pekerja yang bekerja di kebun kopi dan cengkeh, sawah, peternakan ikan, serta perkebunan tebu dan bunga-bunga yang cantik di sekeliling rumah. Bahkan kala itu, ayahku punya kuda tunggangan. Bahkan kepala desa saja dulu suka meminta saran pada ayahku sebelum mengambil keputusan penting menyangkut keberlangsungan pertanian dan juga perkebunan di desa kami. Tapi semua kemegahan dan kedamaian itu pelan-pelan berubah menjadi luka yang perlahan-lahan merenggut semua kemegahan dan kenyamanan yang kami miliki. Hingga saat ini, belum bisa sembuh luka itu sejak ayah pergi dari dunia ini untuk selama-lamanya. Kami adalah 3 bersaudara, yaitu Kak Budi, Mbak Leli, dan aku Nurhayati. Mbak Lili sudah menikah. Ia tinggal di kota Palembang dan sudah memiliki 2 anak lelaki dan perempuan. Sedangkan aku hingga saat ini belum menikah. Sejak ayah meninggal, aku memilih tinggal di rumah dan merawat ibu dengan sepenuh hati karena melihat ibu yang makin bertambah usia dan juga sering sakit-sakitan. Kami berdua menempati separuh rumah warisan peninggalan ayah yang katanya dulu dibagi 2 untuk anak lelakinya, yaitu Kak Budi, oleh ayah sebelum wafat. Menurut ayahku, itu adalah keputusan yang adil untuk semuanya. Tapi keadilan itu ternyata hanya di mulut saja bagi Kak Budi, tidak di hati dan tidak juga di perlakuan. Kak Budi, satu-satunya anak laki-laki di dalam keluarga kami, sering merasa jika dia adalah pewaris sejati seluruh harta milik ayah. Katanya, anak lanang itu penerus keluarga, bukan pengikut. Itulah ucapan yang sering dia ulang-ulang di depan ibu. Bahkan waktu ibu masih terbatuk-batuk mencari nafas, seakan ia tidak peduli perasaan ibu walaupun ibu sedang sakit. Aku pernah diam-diam mendengar dia berkata kepada istrinya yang bernama Yulastri kalau semua harta peninggalan ayah itu adalah miliknya. Sawah itu warisan bapakku, kebun kopi, dan juga rumah ini. Semua itu adalah hasil keringat bapakku. Wajar kalau semua balik ke aku. Nurhayati itu cuma numpang hidup. Dia hanya menyusahkan saja. Sampai seumur itu, dia belum juga menikah, hingga akhirnya menjadi beban ibu dan membuat ibu kepikiran sampai ibu kesakitan seperti sekarang ini. Bayangkan rasanya menjadi aku saat mendengar semua perkataan itu. Anak bungsu, perempuan, belum menikah, tak punya penghasilan tetap, hanya berusaha menjaga ibu yang makin renta, tapi disebut numpang hidup dan menjadi beban di rumah sendiri. Seringkali Kak Budi ikut mencarikan seorang lelaki untuk menjadi suamiku, mulai dari pegawai bank, guru, bahkan tetangga desa perkebunan sebelah. Tapi tak satu pun di antara mereka yang mampu menarik hatiku, karena di dalam hatiku sendiri tidak ada keinginan untuk berkeluarga karena aku hanya ingin merawat ibu. Aku seringkali berpikir
Bagaimana kalau nanti aku berkeluarga? Bagaimana nasib ibuku? Apakah nanti suamiku bisa menerima ibuku? Atau malah nanti justru akulah yang akan diajak pergi dari rumah ini dan meninggalkan ibu seorang diri? Dengan alasan itulah yang membuat aku bertahan dan tak pernah memikirkan pernikahan. Hari-hari kulalui bersama ibu yang kerap mendengarkan kata-kata Kak Budi yang sering kali menyindirku, tapi aku terus bertahan sekuat tenaga. Pada awalnya, aku dan ibu masih bisa bertahan. Rumah itu dibagi dua memang, tapi Kak Budi dan Yulastri selalu saja mengusik. Kadang suara TV mereka setel dengan volume keras-keras sampai tengah malam. Kadang mereka memasukkan orang-orang pekerja tanpa bilang-bilang. Bahkan pernah juga mereka mengikat anjing peliharaannya yang biasanya diikat di kebun kopi. Namun hari itu mereka mengikatnya di teras di depan pintu tangga menuju rumahku yang menjadi akses satu-satunya kami untuk keluar masuk rumah. Lalu ribut perkara soal dapur ataupun kamar mandi. Pernah juga pipa air di bagian rumah kami mereka tutup dengan alasan supaya agar hemat. Suatu malam, aku yang sudah benar-benar tidak bisa menahan emosi atas perlakuan keluarga Kak Budi pada kami, hingga terjadilah pertengkaran besar dan emosiku pun pecah. Namun, tak sampai di situ. Semakin hari, ternyata mereka sekeluarga semakin tidak menghargai aku dan ibuku. Kedua anaknya bahkan sudah berani ikut-ikutan memusuhi kami, bahkan berani membentak ibu nenek mereka sendiri. Sudahlah Nur, kamu lebih baik pergi sana cari suami, atau ikut ibumu mengontrak saja sana. Ini rumahku sekarang. Aku ini anak laki-laki. Walaupun warisan sudah dibagi, tapi aku belum puas kalau rumah ini belum diberikan semuanya untukku. Kamu itu perempuan, harusnya kamu pergi ke rumah suamimu. Makanya, kamu cepat menikah sana. Tidak ada hakmu untuk memegang tanah, memegang kebun. Bahkan, kamu tidak punya hak atas rumah ini. Brak! Teriak Kak Budi sambil menggebrak meja. Aku hanya diam dan terus memeluk ibu yang sudah menangis ketakutan melihat kelakuan anak lelaki satu-satunya itu. Yulastri berdiri di belakang suaminya sambil tersenyum sinis, kemudian berlalu pergi sambil berkata, "Ya, kalau kalian gak mau keluar, biar kami yang bantu kalian pergi. Nanti aku akan mencarikan kontrakan." Hari itu, semua seakan menjadi mimpi buruk bagiku dan ibu, seolah kami berdua dibuang. Kami tak dianggap keluarganya dan kami akhirnya benar-benar pergi dari rumah kami sendiri. Kami mengontrak di rumah petak di tepian desa, berlantai semen dan berdinding kayu, dan pasti bocor ketika hujan. Bahkan sumurnya harus ditimba sendiri, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin melihat ibu tenang meskipun harus tinggal di rumah sempit dan hidup jauh dari keluarga dan rumah kami sendiri. Kebun kopi, kebun cengkeh, sawah. Semua telah dikuasai Kak Budi. Tak ada sebutir pun biji kopi maupun cengkeh yang dikirimi untuk ibu. Bahkan datang ke rumah kontrakan untuk sekedar menanyakan kabar tentang ibu pun sudah tak pernah dilakukannya. Padahal ibulah dulu yang menemani ayah ketika menanam pohon-pohon kopi itu sedari awal. Tapi semua itu dianggap hanya milik anak lelaki semata karena dia adalah anak laki-laki satu-satunya. Tahun demi tahun berlalu, kondisi ibu semakin rapuh. Penyakit gula, asam urat, dan tekanan darah tinggi datang silih berganti. Tapi aku tetap setia menjaganya. Aku tidak pernah lagi berpikir untuk menikah. Bukan karena tidak ada yang datang melamar, tapi karena aku tahu jodoh mungkin bisa dicari, tapi ibuku hanya satu. Sampai suatu malam, aku dan ibu mendatangi salah satu kebun kopi yang ada di desa dan bermaksud menjualnya demi untuk menyambung hidup. Ibu terjatuh di halaman rumah yang dulu adalah tempat kami dibesarkan bersama karena ibuku sudah tidak kuat lagi berjalan terlalu jauh, ditambah tanah yang becek bekas hujan semalam membuatnya tergelincir jatuh tersungkur ke tanah. Saat aku akan membantu mengangkatnya, ibuku mengerang dan berkata pelan tapi tajam, "Hayati, umak dide ikhlas dari do. Deku suka ka tanah harta bendaku dirampas segala ngakakang kababudi.
Di tanah ini umat bersumpah, neng kalau Allah neka balase tu apa nih diperbuat dengan kita, mangke titulah neka didapatkannya kele. Ibuku bersumpah di atas tanah yang dulu ia miliki, Hayati. Ibu tidak ridho, ibu tidak ikhlas tanah-tanah itu dirampas oleh kakakmu Budi. Ibu bersumpah di tanah ini, biarlah Allah yang membalas apa yang sudah dia lakukan ke ibu dan kamu. Maka itulah yang akan ia dapatkan nanti. Ibu memukul tanah sebanyak 3 kali dengan kepalan tangan yang rentak lalu menangis lama dalam pelukanku. Aku tidak tahu kenapa, tapi hari itu langit tampak lebih kelabu dari biasanya. Ada suara burung hantu di pohon bambu dekat pagar rumah dan tanah yang ibu pukul seolah bergetar sedikit di bawah kami seakan mengaminkan semua sumpah serapah yang keluar dari mulut ibu. Sumpah yang terlontar di tanah basah, ucapan seorang ibu yang tersakiti dan diabaikan. Setelah malam itu, kondisi ibuku menurun drastis. Ia sering berbicara sendiri dalam tidur, kadang memanggil-manggil nama ayah, kadang menyebut kebun kopi, kadang berbisik, "Budi, jangan kejam nak, jangan kejam." Berulang-ulang sampai bulu kuduku berdiri. Aku membawa ibu ke puskesmas, tapi dokter hanya bisa berkata, "Ini semua karena pikiran. Kalau beliau bisa tenang, maka beliau bisa lebih kuat." Tenang? Bagaimana bisa kalau anak yang dulu ia kandung dan ia rawat dengan penuh kasih sayang kini tega mengusirnya dari rumah sendiri? Anak lelaki yang selalu ia banggakan, penerus garis keturunan, penyambung darah keluarga itu yang selalu ayah dan ibu tanamkan ke kami semenjak kami kecil. Namun sekarang sosok itu berubah menjadi duri di dalam daging dalam keluarga kami sendiri. Malam-malam panjang di rumah kontrakan terasa seperti hidup dalam kesunyian yang dipaksa bertahan sesekali. Aku duduk di ambang pintu, menatap bulan di kegelapan malam. Aku rindu ayah. Aku juga rindu rumah kami. Pohon mangga di halaman rumah, bahkan suara kodok di kolam belakang rumah. Tapi yang paling aku rindukan adalah rasa aman dan kedamaian serta kehangatan keluarga yang sudah lama hilang. Sesuatu yang sudah lama tidak kumiliki lagi semenjak kepergian ayah menghadap sang pencipta. Sementara itu, dari cerita tetangga, kebun kopi kami semakin luas ya. Kak Budi menebang sebagian hutan pinus kecil yang dulu dibiarkan ayah tumbuh subur di sekeliling kebun kopi. Katanya, itu demi untuk perluasan kebun. Sawah warisan keluarga pun dijual sedikit demi sedikit ke tengkulak dari luar desa. Katanya, itu untuk biaya pendidikan dan demi bisa membeli mobil untuk anaknya yang berkuliah di kota. Berayati, ibu masih hidup, tapi warisan sudah digadaikan, bisik Bu Jum, tetangga lama kami waktu kami bertemu di pasar. Gak ngerti aku Bu Jum, Budi itu dulunya gak begitu. Didengerti aku Nur, Budi itu dulunya tidak begitu, sambung Bu Jum. Ya, semenjak menikah dengan Lestari, dia berubah menjadi serakah sekarang, bahkan sampai dia tega mengusir adik perempuan dan juga ibu kandungnya sendiri. Entah apa yang sudah dilakukan Lestari kepada Kak Budi. Bujum terus saja berceloteh seakan ikut menambah panas suasana hatiku saat itu. Aku hanya bisa tersenyum tipis, lidahku keluh. Jika membahas keluargaku sendiri, yang bisa kulakukan hanyalah diam dan menyaksikan semua di depan mataku. 3 bulan setelah sumpah ibu di tanah becek itu, kondisi ibu terus melemah. Sempat satu kali Kak Budi dan istrinya datang menengok ibu sambil membawa seekor kambing. "Uma, aku datang ke sini membawa kambing buat kurban yang kuniatkan untuk Mbak. Nanti setelah itu, tahun depan baru untuk Uma." Namun, ibuku seolah tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kak Budi. Entah apakah ibu sudah benar-benar tidak bisa mendengar atau memang ibuku sudah tidak sudi lagi berbicara sepatah kata pun kepada Kak Budi dan istrinya. Entahlah, melihat ibu yang terus diam, aku memberanikan diri untuk berbicara. "Sudah Kak, kalian bawa saja kambingnya." Seperti yang umat tidak mau menerimanya, seketika Yulestari berteriak, "Hei Nurhayati, jangan lancang kamu. Hah?
Kami sudah membeli mahal kambing itu. Seenaknya saja kamu tolak. Sombong sekali kamu. Kemudian Yu Lestari mengambil tali kambing yang sudah dipegang Kak Budi sambil berlalu pergi, membawa kambing itu meninggalkan rumah kontrakan aku dan ibu. Beberapa hari setelah kejadian itu, ibu selalu diam, namun menangis dalam diamnya sering kudapati air mata ibu membasahi kain. Tapi ibu berusaha bersikap normal di depanku, namun kondisi ibu makin memprihatinkan. Hingga akhirnya ibuku benar-benar dipanggil Sang Pencipta. Beliau meninggal di pangkuanku setelah betuk panjang yang melelahkan dan menjalani sisa hidupnya yang penuh penderitaan yang diciptakan oleh anak kebanggaan. Ketika akhir-akhir hidupnya, ibu sempat membuka mata dan berkata padaku, "Nur, jangan benci abangmu, tapi jangan biarkan dia terus begitu." Saat itu, duniaku terasa runtuh, dadaku sesak, nafasku seperti berhenti, seolah aku ingin terus mengikuti kepergian ibu. Aku menyaksikan semuanya berlalu begitu cepat dan memakamkan ibuku dengan air mata yang tidak habis-habis mengucur. Tidak ada Kak Budi, tidak juga Kak Lastri, sementara Yuleli, saudara perempuanku satu-satunya, masih dalam perjalanan karena rumah Yuleli di Palembang hingga butuh waktu 6 sampai 7 jam perjalanan. Sedangkan Kak Budi sendiri, aku sudah mengirimnya kabar, tapi mereka sekeluarga datang 1 hari setelah pemakaman, itu pun hanya 15 menit, lalu mereka pergi tergesa-gesa, tidak pernah merasa kehilangan atas kepergian ibu atau mereka merasa bersalah. Entahlah, aku pun tidak pernah mengerti dengan keadaan yang aku alami. Sejak kepergian ibu, aku pun tinggal sendiri. Rumah petak ini semakin lapuk, tapi anehnya aku tidak ingin pindah. Rasanya kehadiran ibu masih ada di sana. Kadang aku merasa dia masih duduk di sudut dapur atau berdiri di dekat jendela melihat hujan turun. Dan setiap kali aku melintasi tanah yang dulu kami tinggali, mataku tak bisa berpaling dari tanah bekas jejak sumpah ibu. Aku masih ingat betul titik di mana tempat ibu memukul tanah itu. Di sana tumbuh rumput yang aneh, terlihat lebih gelap dan tak pernah tumbuh lebat, seperti menyimpan amarah atau duka yang mendalam. Waktu terus berjalan, tahun demi tahun berlalu. Kehidupan Kak Budi tampak baik di mata orang-orang sekitaran, tapi aku tahu dari bisik-bisik tetangga di desa bahwa semuanya tidak seindah yang tampak. Kondisi Kak Budi makin hari makin memprihatinkan. Dia terlihat seperti orang yang depresi, sering melamun, banyak diam dan menyendiri, jarang terlihat keluar rumah seperti biasanya. Begitu juga dengan anak istrinya. Anak sulungnya Dito sudah menikah dengan seorang wanita dari kota, tapi bertahun-tahun lamanya mereka belum juga dikaruniai keturunan. Istrinya sudah 3 kali keguguran dan dokter tak bisa menjelaskan apa sebab pastinya. Semuanya normal padahal, kata mereka. Tapi kenapa selalu gagal? Setelah beberapa tahun tidak memiliki anak keturunan, rumah tangga Dito sering terdengar tidak harmonis. Mereka bertengkar. Dito juga sering mabuk-mabukan, sering melakukan tindak kekerasan pada istrinya, bahkan sering mengusir istrinya karena dianggap tak berguna, tak bisa memberikannya keturunan, dan pada akhirnya mereka pun bercerai. Anak kedua yang bernama Dina sudah divonis autis sejak dari kecil. Ayu Lastri rutin membawa dia ke kota untuk melakukan terapi, dan ini salah satu alasan Kak Budi pelan-pelan menjual tanah dan juga kebun kopi adalah tidak lain untuk biaya pengobatan Dina yang tidak murah. Tapi hingga usia 17 tahun, Dina masih belum bisa bicara lancar dan kadang memukuli dirinya sendiri tanpa sebab. Dina juga sering berteriak-teriak. Dia ketakutan, seolah-olah dia diikuti makhluk tak kasat mata. Dina sering pingsan dan hidungnya mimisan. Anak ketiganya yang bernama Angga berkali-kali menikah dan punya anak lalu cerai. Terakhir ku dengar, dia kawin lari dengan janda anak kedua dari desa tetangga. Kabarnya sempat tinggal di rumah warisan, tapi akhirnya bertengkar dan diusir juga oleh ibunya. Anak bungsu mereka, Anto, malah jadi biang onar di kampung. Sering mabuk, sering berkelahi, dan terakhir nyaris membacok tetangganya karena perkara masalah ayam yang hilang.
Anto satu-satunya anak Kak Budi yang tidak pernah mengenyam pendidikan karena sedari kecil Anto lebih suka menghabiskan waktunya bermain dan ikut ayahnya untuk mengurus kebun kopi ayahnya hingga dia tidak seperti anak-anak lainnya yang bersekolah. Anak-anaknya seperti tidak punya arah. Hidup mereka seperti tanpa tujuan. Namun yang lebih memprihatinkan adalah kondisi dari Yu Lestari. Dia sering terlihat bolak-balik mendatangi rumah Bu Nuri untuk berobat. Kondisinya sudah tak sama. Seperti ketika waktu ibuku masih hidup, kulit Yu Lestari memerah, gatal di sekujur tubuhnya, bahkan kukunya terlihat membiru. Dia selalu menganggap kalau ia diguna-guna dan berprasangka buruk terhadapku dan juga Yuleli. Hingga akhirnya setelah dibawa ke rumah sakit, Yu Lestari dinyatakan gagal ginjal. Yu Lestari pun harus rutin cuci darah yang harga biayanya tak murah. Dari situlah kehidupan mereka semakin hancur. Kebun dijual, rumah disewakan demi untuk bertahan hidup dan juga biaya pengobatan. Nur, kata Yuleli saat pulang dari Palembang. Mungkin benar ya, kalau doa ibu yang tersakiti itu sangat kuat dan menembus langit ketujuh, menggoncangkan dunia. Aku tidak menjawab, hanya tanganku yang bergerak memberikan kelicu makanan khas bersama pagar alam ke Yuleli sambil menghela nafas untuk mencairkan suasana yang kala itu sempat hening. Tapi dalam hatiku, aku hanya berkata, doa ibu itu restu yuk. Tapi jika disia-siakan, restu itu bisa berubah menjadi malapetaka, seperti belati yang tajam. Tapi, semua puncaknya terjadi 2 tahun setelah ibu wafat. Hari itu, Kak Budi yang sudah terlihat seperti orang bingung, pergi memancing ke bendungan dekat kebun kopi, tanah yang dulu ia rampas dari kami. Hujan baru saja reda, sungai meluap, tapi ia tetap memaksa pergi. Tak satu pun keluarganya yang bisa melarang kemauannya. Memang seperti itulah tabiatnya sedari dulu. Aku tahu tempat aus tenang, ikan besar semua di sana, katanya menurut cerita teman-temannya. Sore itu, hujan kembali turun deras, air sungai meninggi, orang-orang mulai panik. Kak Budi belum kembali. Motor dan alat pancingnya masih tergeletak di tepi sungai, tapi tidak ada jejak darinya. Warga mencarinya hingga larut malam, namun tidak membuahkan hasil. Badannya ditemukan keesokan harinya tersangkut akar pohon, bajunya sobek, wajahnya sudah membiru, tangannya kaku mencengkram ranting patah seolah masih ingin menangkap ikan yang tidak pernah datang. Tapi semuanya tidak berhenti di situ saja. Pada saat proses pemakaman, banyak kejanggalan yang terjadi. Sebelum jasadnya dimandikan, sesekali tercium aroma anyir yang sangat kuat. Lalu, anjing peliharaannya yang dulu pernah diikatkan di depan pintu rumah ibu terus menggonggong dan berputar-putar di sekeliling rumahnya, membuat orang-orang yang datang melayat ketakutan seolah tidak ingin mendekati rumah duka karena terganggu dan takut dengan binatang peliharaannya itu. Lalu, saat sedang disolatkan, tiba-tiba saja ada 2 ekor kucing hitam yang bertengkar, bersaut-sautan, berteriak, dan berlari ke arah jenazah Kak Budi, lalu berulang-ulang kali melompati jenazah Kak Budi sampai mengganggu yang sedang menyolatkannya. Tak berhenti sampai di situ. Ketika dalam perjalanan menuju ke area pemakaman, orang-orang dibuat bingung karena mereka yang menggotong keranda mayat itu berjalan berputar-putar seperti orang yang tersesat. Padahal liang kubur yang disiapkan sangatlah dekat dari rumahnya, hanya berjarak 1 kilometer. Tapi entah kenapa terasa begitu jauh dan juga melelahkan bagi orang-orang yang membawa keranda mayat Kak Budi. Lalu, papan penutup jenazah di liang lahat tiba-tiba saja patah. Padahal itu adalah papan baru, sehingga membuat kurang papan untuk menutupi jasadnya. Orang-orang pun berusaha mencari papan pengganti hingga akhirnya menemukan sepotong papan dari dekat rumahnya Kak Budi. Tapi begitu papan pengganti itu ingin diletakkan, banyak terdapat bulu anjing yang menempel di papan itu. Kemudian salah seorang bertanya, kalau itu papan dari mana dan kenapa banyak terdapat bulu anjing? Ternyata
Papan itu adalah alas tidur yang sering ditiduri oleh anjing peliharaan Kabudi. Pemakaman pun sempat berhenti dan sempat berdebat terkait masalah papan. Jenazahnya kan sudah dimandikan dan juga sudah disolatkan. Percuma kalau akhirnya ditutup dengan papan yang penuh najis, ujar Ustadz yang kala itu memimpin pemakaman. Dan akhirnya mayat Kabudi terpaksa ditutupi ranting dan dedaunan pohon kopi yang dulu dirampasnya dari kami dan ibu. Sampai di situ, lubang kubur yang digali ternyata terlalu pendek untuk ukuran postur Kabudi yang tinggi dan gempal. Kaki Kabudi tak muat, terpaksa ditekuk paksa, dan saat tanah ditimbun perlahan, volume tanah tidak cukup untuk menutupi semua lubang kuburnya. Para penggali bahkan harus mengambil tanah tambahan, padahal kuburan itu berada tepat di tengah kebun kopi, lahan yang luas, tanah yang terampar yang dulu ia rampas. Sepanjang pemakaman, anjing peliharanya tak pernah berhenti menggonggong, seolah ikut mengantarkan majikannya. Orang-orang mulai berbisik, ada yang tidak beres, ini azab, ya ini tanah yang tidak direstui. Aku hadir menyaksikan semua proses persemayaman Kabudi hingga disolatkan, tapi aku sengaja tak datang langsung ke pemakamannya. Tapi dari kejauhan aku duduk dan menyaksikan semua yang terjadi di dekat titik tempat ibu dulu jatuh dan bersumpah. Rumput di sana tetap gelap, angin menderu pelan. Aku menatap langit lalu berdoa dalam hati. Ibu, semoga ibu damai dan tenang. Aku tidak menuntut apa-apa, hanya ingin keadilan datang. Sejak kematian Kabudi, kebun kopi itu seperti kehilangan nyawa. Orang-orang yang disuruh merawatnya sering mengeluh mesin panen rusak mendadak. Bibit yang ditanam di petak tertentu mati sebelum tumbuh. Bahkan ada pekerja yang mengaku sering mendengar suara rintihan dari balik semak saat tengah malam. Ada suara orang menangis di dekat pohon kopi tua. Bu Nur, suaranya mirip almarhum Kabudi, kata Manto, seorang buruh kebun lama yang pernah kerja sejak zaman ayah. Aku hanya terdiam, tapi dalam hati aku tahu sesuatu memang tidak lagi beres di kebun itu. Sejak tanah itu dirampas tanpa restu, sejak ibu bersumpah di atas tanah yang basah, lahan itu bukan lagi sekedar tempat tumbuhnya kopi, dia menjadi ruang sakral yang marah. Rumah besar yang dulu dibagi dua pun sekarang tidak lagi berpenghuni. Setelah Kabudi meninggal, Yuk Lastri memilih tinggal di kota bersama anak-anaknya. Tapi konon, di malam-malam tertentu, di rumah itu sering terdengar suara langkah, pintu menutup sendiri, dan bayangan seperti perempuan berambut panjang yang berdiri di dapur menghadap ke arah belakang rumah, arah di mana ibu dulu sering duduk menenun tikar sambil melihat pohon mangga. Aku pernah disapa suara perempuan dari kamar belakang, kata Yupi ini, tetangga yang disuruh bersih-bersih rumah. Katanya, jangan ganggu tanah ini, belum lunas, begitu katanya. Lama-lama rumah itu dijauhi orang, bahkan anjing pun tak berani mendekat malam-malam. Rumah megah peninggalan ayah yang sempat juga disewakan Yu Lestari kini berubah menjadi bangunan kosong yang terbengkalai, penuh sarang laba-laba, dan hanya hidup dalam cerita orang-orang kampung. Aku masih tinggal di rumah petak itu. Sederhana, lapuk, tapi penuh kenangan dan kehangatan. Kadang ada warga datang dan menawari bantuan. Beberapa menyarankan agar aku menuntut hakku secara hukum, tapi aku hanya menggeleng. Bukan karena tak ingin, tapi karena aku tahu yang dicari bukan lagi sekedar tanah dan sawah. Yang kucari adalah ketenangan yang tidak bisa dibeli dari meja pengadilan. Sampai suatu hari, seorang lelaki datang ke rumah. Dia memperkenalkan diri sebagai notaris dari Palembang, membawa map dan juga surat-surat. Katanya, Yulastri meminta bantuannya untuk mengurus pembagian waris ulang. Aku sempat terkejut lalu bertanya, untuk apa? Semua sudah habis. Tapi ternyata tidak. Ternyata ada satu peta kebun kopi di sisi bagian barat yang belum pernah dialihkan, haknya masih atas nama ayah. Dan secara hukum warisan itu belum dibagi. Di sana berdiri satu rumah pondok, tempat ayah dulu biasa beristirahat kala panen. Yulastri ingin menyerahkan bagian itu kepadaku sebagai bentuk penyesalan dan terima kasih karena sudah mengurus ibu hingga wafat, katanya. Mungkin telat,
Tapi dia bilang, biarlah, kamu yang jaga tempat itu sekarang. Aku terdiam cukup lama. Keesokan harinya, aku mendatangi kebun di bagian barat itu. Di sana, pohon kopinya masih rimbun. Beberapa sudah tua dan butuh ditebang, tapi pondok kecil di tengahnya masih berdiri. Meskipun dindingnya mulai rapuh, aku masuk pelan-pelan. Aroma kayu tua, kopi, dan hujan bercampur menjadi satu. Aku berdiri di tengah pondok, lalu duduk di bangku panjang tempat ayah dulu biasa minum kopi sambil membaca koran. Air mataku menetes tanpa permisi. Mbak, Uma, aku tidak punya apa-apa, tapi aku masih punya kenangan, dan aku akan jaga ini sebaik mungkin. Sejak hari itu, pondok itu kuperbaiki perlahan-lahan, sendiri, tanpa bantuan siapapun. Aku membersihkan semak, menanam ulang bibit kopi, dan menulis jurnal harian tentang perkembangan kebun itu. Warga desa mulai memanggilku Bu Hayati. Sebagian berkata jika aku aneh karena belum juga menikah di usia 50 tahun. Tapi sebagian lain mulai mengagumi keteguhanku. Nur, aku pikir hidupmu habis waktu diusir dulu, kata Bu Jum di suatu hari. Tapi ternyata kamu malah hidup paling damai di antara kita semua. Aku hanya tersenyum, tak perlu banyak kata, karena semua sudah bicara sendiri lewat jalan hidup yang kami pilih dan kejadian serta kepahitan yang diterima keluarga Kabudi. Sudah lewat 3 tahun sejak Kebudi meninggal dunia. Tanah kebun yang ia rebut dulu kini terbagi entah pada siapa. Sebagian disewakan, sebagian dijual diam-diam oleh istri dan juga anak-anaknya. Tapi semua yang datang dari tanah itu seperti membawa sial dan malapetaka. Anak sulung Kabudi, Dito, yang awalnya paling dibanggakan, dia dan istrinya yang berasal dari kota dikenal cerdas dan dipercaya membantu ibunya mengurus ladang warisan. Tapi belakangan sifatnya berubah kasar, pemarah, dan mudah tersulut emosi persis seperti bapaknya. Puncaknya terjadi satu malam di awal panen kopi dan musim hujan. Hujan deras mengguyur desa, dan di rumah warisan yang dulu ditinggali Kabudi terdengar suara gaduh, bentakan, teriakan, dan akhirnya suara pecahan kaca. Ternyata Dito sedang bertengkar hebat dengan tetangganya yang bernama Pak Wahab, hanya gara-gara batas tanah kebun kopi yang dianggap Dito dilanggar oleh Pak Wahab. Hei, kau pikir ini tanah warisan kakekmu? Ini tanah orang tua kami dari dulu, teriak Pak Wahab sambil menunjuk batas di kebun kopi. Dito tidak terima. Lalu dia berlari kembali ke rumah dan mengambil kudu betelo peninggalan ayahnya. Secara tiba-tiba dia menyerang Pak Wahab membabi buta tanpa ampun dan tanpa kompromi. Malam itu juga disaksikan istri dan juga ibunya, Yu Lestari. Terjadi pertarungan berdarah. Pak Wahab mengalami luka parah di bagian tangan dan juga dada, sementara Dito terkena sabetan di bagian paha. Keduanya pun dilarikan ke rumah sakit malam itu juga. Sontak seisi kampung geger, polisi turun tangan, dan nama keluarga Kabudi kembali disebut-sebut dengan nada miring. Sudah dikasih banyak, masih saja rakus. Akhirnya makan anak sendiri, kata warga. Anak kedua Kabudi, Dina, juga tidak luput dari badai. Walaupun kondisinya tidak normal, pernah disebut sebagai gadis paling bodoh di dusun, tapi dia menikah muda dengan lelaki dari kota. Namun rumah tangganya cepat retak. Suaminya ringan tangan, mudah cemburu, dan selalu mengungkit-ungkit soal harta warisan. Kalau tidak ada kebun kopi itu, kamu bukan siapa-siapa, katanya suatu malam. Dina pulang ke rumah ibunya dengan wajah lebam, tapi karena gengsi, keluarganya malah menyuruhnya kembali. Rumah tangga itu biasa, perempuan itu harus kuat, jangan malu-maluin keluarga. Begitulah kata ibu mertuanya. Sampai suatu malam, Dina ditemukan sudah terkapar di kamar mandi, busa keluar dari mulutnya, dan botol racun serangga tergeletak di sebelah tubuh Dina yang kaku. Untung ia ditemukan cepat oleh adiknya dan dilarikan ke rumah sakit. Nyawa Dina masih terselamatkan, tapi sejak itu Dina jadi pendiam. Dia sering melamun, sering ketakutan jika melihat suaminya pulang, dan ketakutan jika suaminya sedang berbicara. Seperti trauma berat, dia tidak mau keluar rumah, bahkan menolak bertemu saudara-saudaranya. Semua ini karena ayah, gumam pelan saat Nurhayati datang menjenguknya diam-diam.
Kalau saja dulu ayah adil, mungkin hidup kami tidak seperti ini. Asep tidak berhenti sampai di sana. Anak bungsu Kabudi, Anto, yang semula menjadi biang onar, semenjak kematian Kabudi berubah jadi pendiam dan dianggap tidak ikut-ikutan urusan warisan. Diam-diam justru tumbuh jadi pribadi liar. Sejak remaja sudah keluar masuk pergaulan buruk, dan saat dewasa dia terlibat dalam berbagai keributan antar warga dan dicap biang onar. Suatu malam, dia pulang dalam keadaan mabuk dan memukuli seorang pemuda yang menegurnya karena ugal-ugalan di jalan desa. Pertengkaran itu berbuntut panjang. Anto nyaris dibacok balik oleh pemuda tersebut. Hanya luka di punggungnya yang menyelamatkan nyawanya dari kematian malam itu. Warga kampung semakin takut dengan keluarga Kabudi. Rumah besar mereka kini dijauhi kebun kopi yang dulu jadi kebanggaan. Kini hanya menyisakan semak dan rumput liar. Yang paling menjadikan, satu-satunya cucu Kabudi dari Anto, anak lelaki bernama Bagas, divonis mengidap kelainan setiap hari. Dia hanya bisa mengulang satu kalimat berkali-kali. Jangan usir ibu, jangan usir ibu. Nenek gerandong, nenek jahat, nenek sihir, teriaknya. Yuk Lestari, dengan kondisi sakit ginjalnya yang semakin parah hingga membuatnya tak berdaya dan hanya bisa berbaring, hanya bisa mendengarkan dan menerima hinaan-hinaan itu keluar dari mulut cucunya sendiri. Sambil berlinang air mata, seolah dia mengingat apa yang pernah dia lakukan ke ibuku dahulu. Kalimat yang entah bagaimana selalu terucap dari mulut Bagas sangat mirip dengan saat aku dan ibuku diusir dari rumah kami bertahun-tahun yang lalu. Aku, Nurhayati, hanya bisa melihat semuanya dari kejauhan. Aku tidak pernah menyumpai mereka. Aku hanya mendoakan agar mereka bisa sadar, tapi waktu tak pernah bisa diputar ulang dan tanah tidak pernah bisa dibohongi. Suatu malam, aku bermimpi bertemu ibu. Dia duduk di bawah pohon kopi, mengenakan kebaya putihnya yang biasa ia pakai. Dia memanggilku pelan. Nak, sini Kudai. Lihat, tanah kita masih hidup. Tapi dia menangis dan merintih. Aku terbangun dengan dada sesak. Keesokan harinya, aku menanam pohon kopi baru di kebun kecil peninggalan ayah yang kini sudah resmi menjadi bagianku. Aku siram perlahan sambil berbisik. Aku tahu ini bukan milikku sepenuhnya, tapi aku akan jaga dengan ridho ibu. Sejak saat itu, panen dari petak kecilku selalu cukup. Tidak banyak, tapi cukup. Tidak pernah ada hama, tidak pernah ada keributan. Burung-burung masih datang pagi-pagi, dan aku merasa ibu dan ayah ada di sana diam-diam menjagaku. Kini, saat aku menuliskan kisah ini, aku sudah berusia lebih dari 60 tahun. Aku tidak pernah menikah. Aku tidak pernah punya anak, tapi aku punya ketenangan. Karena aku tahu, tidak semua warisan harus berupa tanah ataupun uang. Ada warisan yang lebih abadi, ketulusan, kesetiaan pada orang tua, dan hati yang ridho menerima takdir. Dan untuk Kabudi, kakakku yang dulu keras kepala, semoga jiwanya sudah tenang. Meskipun tanah menolaknya sampai ke liang kubur, aku percaya Allah tetap maha menerima taubat. Semoga anak-anaknya kelak akan menemukan jalan yang berbeda, karena dosa tidak harus diwarisi, tapi restu selalu bisa diteruskan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Putri Besemah. Wah, penulis asal Kota Pagar Alam ya. Jadi di sini saya suka nih kisah-kisah seperti ini. Menampilkan sesuatu. Jadi mungkin banyak ya dari teman-teman yang belum tahu Kota Pagar Alam ya. Jadi Kota Pagar Alam itu adalah salah satu kota yang ada di wilayah Sumatera Selatan yang mana terletak di bawah kaki Gunung Dempo. Jadi di sana adem banget teman-teman. Gunung Dempo juga termasuk gunung yang ini ya, yang cukup terkenal karena keindahan alamnya ya, dan di sana masih banyak terdapat sosok harimau teman-teman. Jadi memang karena masih asri dan terpencil, tapi udah maju juga sih kotanya. Dan salah satu ya di sana yang terkenal itu adalah ikan patin ya, pindang patinnya. Oh, sama itu tadi disebutin dalam kisah Kelico. Dan di sini bagaimana kebun kopi. Memang daerah Pagar Alam ini adalah salah satu penghasil kopi terbaik yang ada di Indonesia. Dan di sini
warisan kebun kopi. Waduh, membutakan mata seorang anak laki-laki di sini. Ya itulah teman-teman, warisan itu panas ya. Bagaimana dia bisa mengusir ibunya, mengusir adiknya dari rumah, dan yang paling ngeri adalah tadi pada saat ibunya mengetuk tanah ya, apa memukul tanah sambil bersumpah, itu sumpahnya ngeri banget tuh di situ. Dan tembus 7 langit itu dia kalau udah disakiti seperti itu seorang ibu, dan akhirnya dia mendapatkan karmanya ya, segala macam kejanggalan dalam proses pemakamannya, kematiannya juga tragis, dan juga anak-anaknya hancur semua termasuk istrinya juga mengalami gagal ginjal. Jadi dia mikirnya disantet, padahal ketika kulit-kulitnya menimbulkan bercak merah dan segala macam, itu adalah bentuk dari ginjal yang sudah tidak berfungsi dengan baik sehingga menimbulkan ruam-ruam ya di kulit. Jadi dia gagal ginjal. Ini benar-benar ngeri banget, dan semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran lah ya untuk kita semua. Dan mohon maaf tuh tadi kalau ada sedikit bahasa pagar alam saya memang yang belum bisa ini ya, tapi udah dapet lah ya, Melayu-Melayu nggak jauh lah kalau pagar alam. Overall kisahnya keren pakai banget. Terima kasih Putri Besema atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Oh iya, ada yang dari pagar alam nggak? Buat teman-teman subscriber di Berbedan ada ya, jadi bisa dapet tuh kelicu itu makanannya yang kayak apa sih? Ketan ya, ketan ada pisangnya tuh kalau nggak salah, itu sih saya pernah nyoba, itu juga enak pakai banget tuh. Beras ketan nih masalahnya, ketannya ya, jadi beda banget. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, dan juga bisa tolong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk suara, rekaman suara, boleh dalam bentuk tulisan, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami mengucapkan terima kasih. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.